Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi ekonomi kelembagaan bersama saya Panji Kusuma Prasetyanto dalam materi kedua dari ekonomi kelembagaan ini. Kita kemarin sudah belajar dari makna dari ekonomi kelembagaan. Kalian bisa membacanya di beberapa buku, ada dari ekonomi kelembagaan paradigma teori dan kebijakan, dan ekonomi kelembagaan pangan, dan konsep ekonomi kelembagaan, dan lain sebagainya. Kita kemarin di pertemuan pertama sudah membahas tentang makna dari suatu ekonomi dan kelembagaan itu sendiri. Nah, di pertemuan kali ini kita akan juga lebih memperdalam kembali tentang apa itu ekonomi kelembagaan dan lebih ke paradigma. Paradigma itu artinya bahwa sudut pandang, pandangan dari beberapa ahli, dan nantinya kalian bisa pelajari dari apa itu teori ekonomi kelembagaan. Baiklah, untuk berikutnya adalah teori ekonomi kelembagaan menggunakan pendekatan multidisipliner untuk mengkaji fenomena ekonomi, yaitu dengan memasukkan aspek hukum, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya sebagai satu kesatuan analisis. Ilmu sosial memiliki dua dimensi yang harus dipahami secara kritis. Jadi yang pertama tentang teori ekonomi kelembagaan yang menggunakan pendekatan multidisipliner. Artinya apa? Bahwa suatu ekonomi dan membangun kelembagaan itu perlu kajian-kajian yang tidak cukup hanya satu aspek, ya. Aspek sosial, hukum, politik, budaya itu juga diperhitungkan. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak cukup dari sisi hukum. Dari sisi hukum masuk, dari sisi hukum tidak ada kendala, tetapi dari sisi sosialnya akan ada kendala yang besar. Mungkin kalian bisa memberikan contoh mungkin. Contohnya adalah misalnya dari sisi hukum bahwa reklamasi ya misalnya ya. Reklamasi Jakarta ataupun Tanjung Benua ya misalnya. Itu baik. Dari sisi hukum, dari sisi ekonomi ya itu baik. Tetapi bagaimana dari sisi sosial dan lingkungan katakanlah. Nah, itu perlu dikaji benar-benar ya dalam membentuk suatu kelembagaan baru misalnya lembaga lembaga bulog katakanlah. Kenapa bulog itu penting? Bulog itu dari sisi hukum penting. Hukumnya dari mana ya? Hukum bahwa pemerintah wajib menyediakan dan menanggung sumber daya masyarakat agar bisa terpenuhi kesejahteraannya. Sosialnya apa? Sosialnya ya penting ya karena memang masyarakat membutuhkan itu ya, membutuhkan bagaimana adanya lembaga yang bisa mengontrol dari pangan yang ada di masyarakat. Lalu apalagi ya, contoh lainnya banyak ya, lembaga-lembaga contohnya misalnya dari sisi politik dan budaya ya, itu ada kelembagaan apa ya misalnya ya, politik budaya itu ya katakanlah Bekraf itu sendiri ya, di Bekraf ada Badan Ekonomi Kreatif itu ya memiliki beberapa turunannya lagi. Turunannya apa dari sisi budaya mendukung ya, perlu ya, dari sisi ekonomi nantinya juga akan ada pemberdayaan dari kebudayaan ataupun pariwisata itu ya. Lalu juga dari sisi sosialnya ya masyarakat akan sejahtera. Nah, itu diperlukan. Mengapa? Bahwa dalam membentuk kelembagaan yang berbasis ekonomi ya, itu tidak cukup hanya satu kajian, tidak cukup hanya satu aspek ya, artinya banyak aspek yang harus diperhitungkan. Selain itu, ilmu sosial memiliki dua dimensi yang harus dipahami, yaitu jika berkaitan dengan persoalan negara, ilmu sosial tidak hanya mempunyai daya penjelas atau kapasitas interpretif, tetapi juga berpotensi melegitimasi ataupun mendelegitimasi. Ya. Dalam hal ini apa? Jika suatu keadaan dilihat dari sudut pandang ilmu sosial, itu tidak mempunyai daya penjelas atau kapasitas interpretif. Bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ya. 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2.
1 tambah 1 sama dengan 2 untuk ilmu-ilmu yang sifatnya eksakta. Tetapi 1 tambah 1 untuk ilmu sosial tidak, ataupun tidak harus sama dengan 2, bisa sama dengan 2, bisa sama dengan 0, bisa sama dengan berapapun angkanya. Tergantung dari aspek apa yang akan menjadi indikator dari suatu kebijakan itu. Dari sisi ilmu sosial. Kita ambil contoh bahwa ya tadi ya, kalau kita ambil contoh bahwa setiap adanya pembangunan infrastruktur pasti akan meningkatkan ekonomi, itu adalah 1 ditambah satunya ya. Tetapi sama dengan 2, tetapi nyatanya tidak seperti itu kadang. Yang dirasakan masyarakat berbeda, bahwa dari sudut pandang A memang 1 tambah 1 tadi itu sama dengan 2, bahwa pembangunan infrastruktur akan meningkatkan ekonomi dari daerah itu. Tetapi apa? Tetapi apa? Bahwa nyatanya juga nyatanya itu tidak sama dengan seperti yang digambarkan. Ya. Tidak seperti yang dipikirkan bahwa bahwa pembangunan infrastruktur akan berimplikasi positif dengan pembangunan ekonomi. Ada sisi lainnya, sisi lingkungannya, masyarakatnya ternyata tidak sejahtera amat ya, sejahtera untuk beberapa kalangan, tetapi kalangan besar, tapi kalangan kecilnya malah justru sengsara. Ya. Tapi kita bisa lihat ya di Tuban ya, ada satu desa yang kayak mendadak ya, tetapi juga itu dikhawatirkan apa ya, dikhawatirkan mereka tidak mampu mengelola kekayaan mereka yang bermiliat-miliatan mendadak itu, sehingga nantinya malah justru menjadi hal yang sia-sia ya, pemborosan, dan juga tidak untuk kedepannya tidak baik. Itu. Lalu berikutnya, bila bersinggungan dengan urusan masyarakat, maka ilmu sosial tidak berbicara tentang legitimasi dan delegitimasi, melainkan tentang ilmu-ilmu sosial instrumental dan ilmu-ilmu sosial kritis. Itu tadi, ini salah satunya ya, bahwa gabungan dari 2 dimensi dari ilmu sosial tadi yang saya contohkan ya, bahwa untuk persoalan negara itu hubungannya adalah berpotensi melegitimasi dan mendelegitimasi ya. Jadi banyak faktor bahwa ilmu sosial itu bukan suatu hal yang mudah ya, tetapi sangat sulit ya. Bahwa kita melihat sisi sosial, katakanlah kalian lah ya, kalian melihat si A itu baik, tetapi si C itu melihat si A pun belum tentu baik. Nah, kita juga sama, ilmu sosial seperti itu, memang memiliki 2 dimensi mata pisau yang berbeda ya. Sisi lain tajam dianggap tajam, sisi lain dianggap tumpul. Itu suatu hal yang wajar di dalam menganalisis dari ilmu sosial, karena ya memang tidak akan ada yang memimpin saja, memimpin ya. Ini kalian nanti juga akan merasakan dan mengalami ya, bahwa memimpin keluarga minimal itu juga akan memiliki perspektif yang berbeda. Menurut kalian sudah bagus, tapi menurut orang lain tidak, dan sebaliknya. Nah, itu seninya dari ilmu sosial. Makanya menurut saya ilmu sosial itu juga merupakan suatu seni ya. Walaupun kalian tidak belajar seni lukis maupun seni abstrak, seni musik dan lain sebagainya, menurut saya ilmu sosial ini salah satu bentuk seni sosial ya. Kalian belajar seni lukis, kalian dikasih pelajaran lukis yang mana dianggap orang lain lukisan kalian itu luar biasa, walaupun cuman coret-coret nggak jelas, abstrak dan lain sebagainya, tapi bahwa orang lain menganggap itu luar biasa. Nah, sosial juga sama, ilmu sosial itu. Ilmu ekonomi apalagi ya, bahwa ilmu ekonomi itu ya seni juga ya, seni ya. Bahwa bagaimana saat kita menarik X-nya agar Y-nya naik dan sebaliknya. Itu juga butuh seni, tidak hanya butuh pemikiran dan analisa dari perhitungan yang ada, tetapi juga sisi lainnya. Analisis ilmu ekonomi dibagi menjadi 4 cakupan menurut Miller.
yaitu alokasi sumber daya, resource allocation, lalu tingkat pertumbuhan, level of growth, employment, income, production, and prices, dan berikutnya income distribution, dan the structure of power. Ini diperlukan dari analisis ilmu ekonomi. Kita bisa melihat bahwa bagaimana sisi alokasi sumber dayanya, bagaimana tingkat pertumbuhan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan struktur kekuasaan. Ini mempengaruhi dari analisis dalam menganalisis suatu perekonomian. Kita ambil contoh di Indonesia saja. Alokasi sumber daya alam dan manusia di Indonesia itu sangat luar biasa. Kita setara dengan India ataupun ya harusnya setara dengan Amerika sekalipun ya, karena jumlah penduduknya yang tidak jauh beda. Dan Amerika itu juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa, sama dengan Indonesia. Cuman bedanya di Amerika itu apa? Mereka menyimpan sumber daya alam yang ada dan lebih untuk memilih berinvestasi di negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa, di Indonesia, di Freeport-nya, lalu di Uni Emirat Arab ya, walaupun 10% di Uni Emirat Arab 10% dari produksi minyak dunia itu ada di sana. Tetapi yakinlah bahwa 10% itu hampir mungkin 5% ataupun berapa persennya itu dimiliki oleh negara-negara, sahamnya dimiliki oleh negara-negara seperti Amerika salah satunya. Nah itu mereka pinternya seperti itu. Mereka menyimpan kekayaan alamnya dan mereka lebih memilih menginvestasikannya ke luar negeri. Nah ini yang menjadi PR besar kita ya. Kita lebih senang untuk bisa kita menjadi produsen untuk katakanlah otomotif ya, katakanlah apalagi ya, tambang ya, kita produsen. Tetapi nyatanya di balik produsen kita, penyokong dananya itu bukan dari orang dalam negeri kita. Kita harus ingat ya bahwa PDB, produk domestik bruto, itu dihitung secara keseluruhan. Baik itu yang punya saham orang dalam negeri maupun luar negeri ya. Yang penting dia punya modal, punya kekayaan di dalam dan keuntungan di dalam mengelola industrinya di dalam negeri Indonesia, itu dikatakan sebagai indikator penghitungan dari PDB. Nah, masalahnya PDB kita sering dijadikan acuan sebagai hutang ya, bahwa hutang kita itu maksimal adalah 60% PDB. Nah, ini yang kadang menjadi kendala. Hutang kita memang kecil menurut kita kisaran 30% ya. Masih aman, masih jauh dibandingkan dari ambang batas yang disahkan Undang-Undang 60%. Tetapi ya kita harus ingat bahwa PDB kita ini penghitungannya ada unsur dari orang luar negeri yang menginvestasikan uangnya ke kita. Ya masalahnya kalau mereka cabut semua ya pasti kita akan kelimpungan ya, karena walaupun ada teori bahwa yang industri kita padat karya ya, lebih banyak padat karya, tapi bukan berarti itu aman ya. Memang lebih susah padat karya dibandingkan padat modal untuk cabutnya dari Indonesia katakanlah. Tetapi ya tetap aja ada kemudahan dan ada peluang untuk bisa cabut ya, sehingga seperti halnya saat inilah ya, contohnya adalah pabrik Nissan. Nissan saat ini sudah tidak berproduksi lagi di Indonesia ya, karena mereka sudah tutup. Lalu Chevrolet, ya, lalu Ford, ya, mereka semuanya tidak lagi berproduksi di Indonesia. Dan saya khawatirkan ya seperti Honda maupun Daihatsu, Toyota ya nantinya tidak akan berproduksi juga nanti di Indonesia ya. Karena apa ya? Karena memang ya alasannya ekonomi baru susah ya, sehingga terpaksa menutup pabriknya. Ya. Itu yang menjadi ketakutan kita. Ya. Lalu hubungannya apa tentang alokasi sumber daya alam dan manusia itu nanti akan berhubungan dengan tingkat pertumbuhan kesempatan kerja. Jadi semakin banyak
penduduk tidak diimbangi dengan banyaknya lapangan kerja, maka akan menurunkan dari level of growth employment dan lain sebagainya. Distribusi pendapatan juga pasti akan berpengaruh, bahwa 60% penduduk di Indonesia itu ada di, bahkan 70 saat ini mungkin ada di Pulau Jawa. Kita bisa bayangkan seberapa crowdednya Pulau Jawa dan seberapa luasnya wilayah di luar Pulau Jawa. Itu harus kita jadikan peluang, bisa jadikan peluang dan juga bisa kita jadikan ancaman juga. Kita harus bisa memilih dan mengaturnya. Berikutnya adalah struktur kekuasaan. Ini juga penting ya, bahwa dalam ekonomi itu sendiri struktur kekuasaan itu selalu menjadi faktor penentu, bahkan hak vetonya katakanlah. Semua kajian oke, saat hak veto dari sebuah pimpinan atau seorang pimpinan tidak menyatakan oke, kadang sia-sia. Itu yang menjadi kendala. Apabila semuanya berjalan lancar, kajian oke, pimpinannya juga oke, katakanlah, ya maka berjalan dengan baik. Ya, seperti itu. Oke. Ahli ekonomi klasik mendeskripsikan kasus khusus pertukaran dalam sebuah dunia yang telah dirumuskan karakteristik asumsinya, yang mungkin tidak ada hubungannya dengan dunia yang kita tempati, menggunakan 3 instrumen untuk analisis fenomena ekonomi. Jadi ahli ekonomi klasik ini lebih memfokuskan tadi ya, hampir sama sebetulnya dengan apa yang menjadi analisis dari ilmu ekonomi yang kita bahas, bahwa khusus pertukaran dalam sebuah dunia yang telah dirumuskan dalam karakteristik asumsinya. Jadi mereka berasumsi memang asumsi klasik kan lebih fokus pada penawaran dan permintaan ya. Jadi kadang mereka lebih fokusnya ke situ. Mereka tidak melihat secara luas ya, bahwa ternyata tidak hanya permintaan dan penawaran saja yang menjadi faktor penentu bahwa ekonomi itu akan tumbuh, tapi ada faktor-faktor lainnya. Salah satunya tadi yang faktor keempatnya yaitu analisis dari struktur kekuasaan, ya, bahwa tadi kajian alokasi sumber daya alamnya oke, tingkat pertumbuhan kesempatan kerjanya apabila itu dilaksanakan oke, distribusi pendapatan juga akan baik nantinya jika itu dilaksanakan oke, tapi apabila struktur kekuasaannya itu sekali lagi tidak mendukung saat ini, di era saat ini, maka semua itu hanya omong kosong. Jadi tidak akan ada aksi yang akan diambil dan tidak akan menurunkan tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Berikutnya menurut Veblen, kelembagaan adalah kumpulan norma dan kondisi ideal sebagai subjek dari perubahan dramatis yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Nah, di sini ada kata-kata direproduksi secara kurang sempurna. Kenapa? Bahwa kelembagaan itu seperti halnya ekonomi itu dinamis. Suatu kelembagaan tidak ada yang kelembagaan A didirikan tahun 90 sampai tahun 2030 itu akan sama terus ya. Dari sisi sistemnya, dari sisi namanya mungkin bahkan itu tidak akan ada yang sama. Contohnya apa? Contohnya kita sendiri saja ya, bahwa di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kita juga sering bergonta-ganti kementeriannya. Ini sebagai wujud apa? Ini sebagai wujud nyata bahwa memang kelembagaan itu tidak sempurna. Jadi ideal menurut kondisi saat ini. Saat ini kita ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di universitasnya. Tetapi nanti mungkin di periode berikutnya ataupun lain periode kita bisa berubah di bawah kelembagaan yang lainnya. Ini wujud nyata bahwa reproduksi itu selalu direproduksi dalam kelembagaan itu selalu ada setiap periode sesuai dengan generasi individu berikutnya. Tergantung ini ya. Dulu yang namanya HP itu ya hanya untuk SMS, telepon. Saat ini handphone bisa kalian gunakan untuk YouTube, bisa kalian gunakan untuk Zoom saat ini. Nah, itu wujud bahwa sama halnya seperti kelembagaan itu seperti halnya teknologi. Ya, jadi saat ini baik, besok kemungkinan tidak baik ya, ataupun tetap baik juga bisa ya.
Berikutnya, kelembagaan berperan sebagai petunjuk terhadap perilaku individu. Jadi ahli kelembagaan berusaha membuat model-model. Model itu dijelaskan ataupun menjelaskan perilaku manusia, human behavior, dengan menempatkannya secara cermat ke dalam konteks kelembagaan dan budaya. Jadi ahli kelembagaan berusaha model-model terbaik itu seperti apa sih? Dilihat dari apa? Dilihat dari perilaku manusianya. Manusia saat ini tuh pengennya apa sih? Pengennya itu simple, pengennya itu cerdas, pengennya itu apa ya? Nggak ribet ya, lebih tadi ke simple, efisien, efektif. Nah, bagaimana cara itu diaplikasikan? Ya, misalnya saat ini adanya handphone tadi berubah menjadi smartphone, lalu apalagi ya, laptop ya, dari dulu itu hanya single core ya menjadi dual core i3, i7, i5, i7 ya. Besok mungkin sampai i20 ya. Untuk 20 tahun ke depan lagi mungkin seperti itu. Jadi tergantung ya, kelembagaan itu tergantung dari perilaku manusia saat ini ya. Jadi ada future diperhitungkan, saat ini dilaksanakan, dan apa namanya, presentnya dilaksanakan, dan pasnya itu juga dijadikan pengalaman. Itulah kelembagaan ya. Sementara ahli neoklasik berusaha menyusun model-model prediktif ya. Ini tadi neoklasik berusaha menyusun model-model prediktif ataupun prediksi future-nya itu seperti apa ya. Menjelaskan perilaku manusia yang eh, terdiri dari asumsi-asumsi tentang kelembagaan, kebiasaan, dan perkembangan dari aturan. Ya, misalnya saat inilah ya kita ambil contoh kelembagaan yang swasta ya. Contohnya perusahaan-perusahaan teknologi, Tesla, Gojek, Grab ya. Itu tidak terpikirkan dulu bahwa akan ada perusahaan seperti Grab ataupun Gojek ya. Kenapa ya? Bahwa taksi itu ya taksi ya. Kita pesan taksi di poolnya ataupun di apa Pak taksinya. Tetapi saat ini melalui gadget dan lain sebagainya. Mobil itu ya mobil ya, isinya ya bahan bakar fosil ya. Tapi saat ini ada mobil listrik. Nah, neoklasik ahli neoklasik menyusun model-model kelembagaan itu prediktif. Prediktifnya apa? Bahwa tadi eh, kelembagaan itu harus efisien seefisien mungkin ya. Bahwa tidak ada lagi kelembagaan yang seperti saat ini katakanlah menurut neoklasik dulu ya. Kita harus berubah kelembagaannya menjadi yang lebih efektif dan efisien. Itu neoklasik sudah memprediksi dan menyusun model-model pola dari asumsi yang mereka buat model prediktifnya. Ya, contohnya apa ya? Contohnya untuk dari sisi kelembagaan pemerintah misalnya, bahwa saat ini kita ada EKTP. Ya, itu wujud dari bentuk kelembagaan baru, ya, new kelembagaan ya. Kenapa? Karena apa? Karena dulu kita kenal EKTP itu ya bisa diolah-olah ya, bisa diubah-ubah ya. Jadi saya untuk bisa dapat SIM ya minimal 17 tahun ya. Tapi kita baru 15 tahun ya, dirubah jadi 17 tahun ya. Mungkin kalian tidak mengalaminya ya. Saya mengalaminya saya. Jadi itu dulu ya. Tetapi kalau sekarang seperti apa ya? Sekarang justru kita memiliki ya kita memiliki saat ini punya EKTP di mana EKTP di situ tidak bisa dirubah-rubah ya. Sekali kita merubah ya akan ketahuan apa yang kita rubah dan lain sebagainya. Ya. Saatnya apa dibanding dengan yang lalu ya saat ini lebih tertata. Itulah kelembagaan. Jadi semakin tertata tiap tahunnya dan setiap periodenya mengikuti perubahan pola masyarakat yang ada. Ya, itu mungkin ada pertanyaan yang bisa kalian sampaikan secara garis besar sambil menunggu pertanyaan mungkin ya secara garis besar bahwa kelembagaan itu bersifat dinamis, efektif dan efisien setiap periodenya. Kelembagaan bersifat dinamisnya itu apa? Bahwa kelembagaan itu wujud dari reproduksi ulang dari kelembagaan yang ada dan merupakan
suatu hal yang tidak sempurna ya, karena kelembagaan itu senantiasa dinamis setiap periode dan setiap generasi yang ada. Itu mungkin ada pertanyaan dari kalian. Silahkan, saya buka satu pertanyaan mungkin. Silahkan. Ya, ada? Ya, kita akan bertemu kembali di di minggu depan ya, di pertemuan ketiga ya. Sebelumnya mungkin kalian bisa hidupkan kamera kalian. Silahkan hidupkan. Iya. Oke, kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kedua ini tidak ada penugasan ya, dan disiapkan untuk pertemuan ketiga nantinya akan kemungkinan di hari Rabu sudah ada materinya. Nanti kalian bisa baca-baca dan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di hari Senin depan ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.